sehat Pak. Ya. Terus perjalanan pengisian LMS sampai hari ini saya udah masuk di posisi 77%. 77%. Di modul 23 aksi nyata udah di-upload. Udah di-upload, udah selesai. Modul 31. Modul 31 udah tinggal selesai semua sampai udah, aksi nyata. Aksi nyatanya belum aksi nyata. Oh, belum. Aksi nyata tuh yang ini apa? Emang itu nggak di-upload ya aksi nyata? Nggak di-upload ya. Nggak di-aksi. Udah lagi proses. Tapi memang harus kita lakukan. Sudah dilaksanakan. Baru masuk sekarang modul 32 ya? 32, nah belum. Sebelum mempersiapkan ini, sama mempersiapkan ini nanti mau kombel. Saya jadi narasumbernya katanya. Terus ada ini nggak Bu, kendala atau hambatan gitu? Kendalanya, alhamdulillah sih kalau secara keseluruhan mah aman. Jadi paling kendala-kendalanya kendala personal aja kemarin. Bisa pada saat bapak saya di rumah sakit, jaga itu mah. Tapi alhamdulillah bisa ke cover. Bisa ya? Tersusul semua. Alhamdulillah nggak ada yang lambat dari dudet sih. Oh, luar biasa tuh, hebat. Bawa laptop di pinggir orang sakit. Itu aja sih, tapi all out mah semuanya enggak. Alhamdulillah ya. Jadi kalau begitu Ibu sudah berhasil melakukan manajemen diri ya? Iya, insyaallah. Ya, sukses manajemen dirinya. Ya alhamdulillah ya Bu ya, segala hambatan rintangan sudah berhasil atasi. Kemudian kita masuk kepada persiapan nanti untuk masuk kelas ya. Nanti Ibu akan menyampaikan apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya itu siswa bisa memahami sistem pencernaan pada manusia, meliput subnya itu paham tentang zat makanan sama bahan makanan, terus nama-nama organ sampai ke alurnya, alur perjalanan makanan dalam sistem pencernaan. Iya, jadi tema besarnya sistem pencernaan makanan. Ya. Pada ini manusia. Pertemuan pertama kali atau yang berapa? Ini pertemuan pertama. Pertemuan pertama. Apa aja Ibu yang udah Ibu persiapkan? Yang saya siapkan pertama itu bahan ajar yang berdiferensiasi sama ber-KSE. Ya. Udah, terus apa ini? LKPD, LKPD-nya di belakang Pak. Ini LKPD saya ada di belakang, buat dipegang Bapak. Terus ini Pak, LKPD ada, terus kartu-kartu soal. Saya bikin kartu-kartu soal, buat nanti kelompok sama ini puzzle, ada puzzle komoditas. Oh iya. Kalau dari sisi diferensiasinya, karena kan ini judulnya berdiferensiasi ya. Apa aja yang mau Ibu? Di situ tiga Pak, tiga-tiganya saya ambil. Pertama diferensiasi konten, karena sumbernya saya ada tayangan video link YouTube, kemudian buku paket bacaan sama LKPD. Terus kalau prosesnya itu tadi siswa berdiskusi kelompok, kemudian diberikan kebebasan untuk tiap kelompok mau menampilkan apa, mungkin ada bermain peran atau misalnya saya tawarkan juga, saya nawarin ada puzzle, ada juga kartu-kartu soal. Nah itu jadi diferensiasi proses. Pas hasilnya diferensiasinya itu yang pertama ada yang berupa disuruh bikin mind mapping, terus ada yang menampilkan setelah menampilkan role play atau bermain peran, nanti dia bikin kayak yang singkatnya. Oh ini mind mapping? Berupa mind mapping bisa sama kayak sinopsisnya. Jadi sebenarnya tadi alurnya gimana, resumenya kayak gitu. Terus yang satu lagi menawarkan juga misalnya kalau dia mau demonstrasi. Tapi nanti di pertemuan berikutnya kalau penawaran tampilan produknya itu. Kalau sekarang fokus ke konten sama proses. Hasilnya pertemuan selanjutnya. Kalau rencana KSE-nya kompetensi sosial ekonomi ada di situ. KSE-nya saya ambilnya ke kerjasama, gotong royong, simpati.
lah Bu, Ibu sudah sangat jelas merinci. Insya Allah. Nah ini satu lagi Bu, area pengembangan yang hendak Ibu capai ya. Maksud area pengembangan ini dari sisi Ibu sebagai dari sisi guru, saya. keterampilan gurunya. Oh gitu. Nah, bukan ke siswanya. Oh bukan ke siswa. Iya. Ini mau apa? Nah, Kan banyak ya keterampilan guru itu bisa kompetensi guru ya, bisa dari sisi pedagogiknya, profesionalnya, atau lainnya gitu. kalau saya tuh lebih gregetnya karena saya ngerasa lemah di keterampilan, terutama keterampilan IT. Pengen ngembanginnya dari sisi itu, penggunaan IT di dalam belajar. Ya, jadi kemampuan guru mengembangkan IT ya. Kemampuan saya mengembangkan IT, jujur di kelas itu saya jarang menggunakan alat-alat yang berhubungan IT. Pertama, alat memang terbatas juga gantian Pak. Terus kadang jamnya bersamaan dengan guru lain. Ya. Nah saya kadang karena ngerasa saya belum piawai, jadi saya lebih baik ngelehan gitu, biarin ibu aja bapak aja, saya yang pakai gini-gini. Saya lebih suka ke bentuk-bentuk games, kartu, puzzle gitu-gitu. Nah karena saya lemah juga memang di IT-nya gitu. Ya, jadi itu yang akan Ibu kembangkan. Iya. Terus sekarang nanti mau dicoba juga ya, ada bawa IT. Nah karena prinsipnya kayak saya biar aman, jadi saya malah berupa link YouTube doang. Oh, Nggak iya. saya tampilkan belum. Mungkin di kesempatan berikutnya kali kalau ada lagi. Pakai ini kan apa? Apa? Infocus ya. Ada Infocus nggak? Hari ini? Ah. Enggak. Oh enggak. Enggak. Oh, kalau mau YouTube-nya dari mana? Siswa melihat. Kan diizinkan bawa HP. Oh, dari HP masing-masing. Kebetulan saya udah instruksi ke setiap kelas saya, terus waktu itu mohon izin ke kesiswaan sama kurikulum. Jadi kan kebijakan di sini HP itu boleh bawa tapi sesuai instruksi. Ya. Nah saya udah menginstruksiin ke anak-anak pelajaran IPA boleh bawa HP, tapi dibukanya sesuai Pada saat instruksi jam belajar, saya. ya. Ya nggak apa-apa. Kalau ini Bu, Ibu sudah pernah memetakan belum di kelas ini kemampuan anak? Oh sudah di awal. Oh di awal. Ya? Jadi itu kan kemampuan kinestetiknya, audionya, terus gitu ya. Selain itu ada lagi satu lagi misalnya readiness-nya, kesiapan. Kesiapan dianya misalnya yang ini punya HP atau enggak, yang ini buku. Itu salah satunya. Kemudian satu lagi kemampuan awal anak kognitif. Udah, tes awal. Ada. Bahkan kalau mau masuk bab baru kata kita mah kan di itu dulu pretest kayak pretest gitu. Oh, iya. Walaupun cuman kadang suka lisan, kadang pakai tertulis walaupun cuma 2 soal gitu. Iya. Jadi, Itu termasuk kesiapan kan ya? Iya. Jadi Ibu berarti sudah memahami dan mengetahui kemampuan anak ya. Insya Allah ya. Ini kan anak semuanya tidak semua fast learner gitu. Ada juga yang low, ada yang medium gitu. Iya, iya. Sudah insya Allah. Itu juga Ibu sudah mempersiapkan ya. Alhamdulillah. Ada daftarnya juga di app. Oh, ada juga. Kan di depan ya. Nah iya. Nah ini kelas. ada domestik, ada audit, ada visual. Ada dikelompokkan berdasarkan itu. Kalau yang low, medium, pas belum ya? Ini aku lupa kalau lewat di sini ya. Oh, Tapi udah setiap tapi awal itu yang awal kelima, udah di Ini ya Pak? Oh itu. Kognitifnya ya? Iya, Iya. kognitifnya. Di kadang saya kode ini di daftar nilai. Biasanya kita di tanda Ini ya. tanda bintang, ya kan? Supaya nggak salah ya. Iya, tanda bintang si ini, minus ini. Tapi Iya. intern Tergantung bintang mana ya, bintang hiji juga. siap jenderal. Oke, gas. Kan ada hotel bintang 5 komplit Oh, dong gitu, betul, fasilitasnya. Kemampuannya udah oke gitu kan. Tujuh aja Pak. Yang tujuh Pusing. Iya gitu. Oke. Dan ya Bu ya, barangkali tadi Bapak Ibu strateginya udah ya tadi. Strategi. Jelaskan, ya. Jadi catatan saya ya Ibu sudah siap untuk melakukan konsentrasi. Mudah-mudahan lancar, ya, semangat. Jangan grogi, ada saya sama aja biasa aja. Ya mudah-mudahan. Cuman tahu nih posisi anak kebetulan kelasnya di kelas 83. Ya. Karena kemampuan yang tahun ini emang agak beda dari yang kemarin. Sisi aktifnya. Ya. Kalau tahun kemarin itu tuh bisa misalnya mau ngambil data di kelas ini pasti suka gitu. Iya. Kalau sekarang flat, Gak apa-apa. jadi ya udahlah, bismillah. Itu aja sih.
Mungkin itu dari saya mas cukup, dari bapak mungkin ada hal lain nih ditambahkan. Kalau dari ya kompetensi mah ya saya yakin ya kompetensi dari profesionalisme, pedagogiknya ya, dalam penguasaan materi ya gitu kan. Nah, tapi diupayakan tidak harus textbook. Artinya coba berusaha diimplementasikan ya dengan tidak terlalu teori ya. Nah nanti dampak, nah ini kan Anda harus tahu ya, ini bukan hanya sekedar pemahaman di ini, tapi harus benar-benar realisasinya harus ada gitu ya dari mulai. Karena kan ini berhubungan dengan kesehatan ya. Salah-salah makan itu pencernaan itu bahaya kan, nah itu kan resikonya gitu. Makanan yang keras, makanan yang asin, makanan yang pedas. Nah itu juga berpengaruh terhadap salah satu organ pencernaan. Nah itu harus ada penekanan gitu. Jadi bukan hanya kenal sistemnya, tapi makanan seperti apa. Nah tadi saya menariknya gitu belum bisa sampaikan. Ya. Kan banyak kejadian orang yang sakit usus, bocor usus. Kenapa? Terlalu pedas. Anak sekarang kan doyan anak pedas. Aduh, yang sebelah gacoan. Level pedasnya sampai tiga. Tinggi ya. Satu lagi nyobain, pedas banget yang banget aja. Jadi challenge malah. Iya. Betul Pak, ya betul itu. Sekarang tuh penyakit mah udah dari awal udah penyakit mah dia. Sama diabetes. Sekarang anak kecil aja pada diabetes karena minum minuman itu yang manis-manis itu. Ya paling pas lagi itu disisipkan sih harus cermat memilih makanan. Terus ada sih di pertemuan selanjutnya. Ada di sini kan itu sampaikan. Nah ini sistem pencernaan makanan melalui jalurnya makan pada manusia. Nah ini berbagai bahan dan zat makanan itu. Malah di pertemuan ketiga itu ada mengidentifikasi komposisi makanan. Nah, itu. Jadi jadi ada lagi penekanannya ya, pembahasannya. Jadi setiap itu bawa bekas-bekas makanan yang biasa dia konsumsi, terus dianalisis ada zat aditif apa di situ. Ada pertemuan ketiga. Zat makanan yang sekarang ini kan berbau makanan yang serba instan. Ya. Kan dulu kita beda dengan zaman kita ya. Kita makanan alami, rebus-rebusan, ubi rebus, singkong rebus gitu kan, bakar-bakaran gitu. Ini juga berpengaruh pada organ ini ya, tubuh anak ya, seperti contoh ya, kan banyak makanan bukan hanya ini ya, instan seperti ayam ya. Kalau ayam kampung dengan ayam negeri itu beda ya. Karena ayam negeri kan justru diberi makanan yang memang supaya cepat tumbuh. Nah itu akan berpengaruh juga pada organ manusianya juga, pengaruh itu loh Bu. Makanya banyak anak yang dewasa sebelum waktunya. Nah itu salah satunya, selain bahayanya ada itu. Nah itu. Nanti disisipkan di gitu. Ya boleh lah. Paling gitu aja Bu. Tambahannya ya bagus lah ini. Saya juga senang kalau belajar ini tentang pencernaan. Terus kalau kaitan dengan penyakit, itu kan ada juga tuh makanan yang nggak boleh tuh seperti biji-bijian, kan menyebabkan usus buntu, tidak tercerna gitu. Oke. Ya udah janjian ya nomor itu ya 440. Iya, siap. Di kelas 8 gimana? Ini pas lulusan ini kelas. Siap. Nanti saya bagian terakhir aja lihat. Lalu banyak yang niat. Nah, ini gimana? Mau dibawa atau gimana? Nggak apa-apa, dipegang Bapak. Nanti kalau udah di Bapak isi-isi, baru kasih ke Hen. Ini kan pra observasi. Kalau ini Bapak ngasih catatan. Barusan kan? Ini yang setelah dari kelas. Oh, jadi harus nilai juga. Ini di sini kan? Iya. Cakap aja ibu kan. Oke. Lanjut. Siap. Pak, ini makan dulu Pak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Sekali, coba seorang yang sebutin. Oh ini ya, gendong ini tulis. Sudah. Oke. 5 orang. Ya, mudah-mudahan yang sakit pada cepat
pembelajaran kita kali ini kita masuk ke materi baru ya. Setelah sebelumnya kalian belajar materi apa? Sistem pernafasan. Hari ini kita masuk ke sistem yang berikutnya di dalam tubuh manusia. Ya, kalau kemarin sistem pernafasan, sekarang ke sistem lain di dalam tubuh kita, tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Sudah baca di rumah? Sudah baca belum? Cewek yang bilang udahnya, cowoknya. Oke, gak apa-apa. Disiapkan alat tulisnya, bukunya, ayo semua sudah ada di meja. Kita masuk ke materi baru, yaitu sistem pencernaan pada manusia. Oke. Hari ini gimana? Tadi pagi sarapan apa? Udah sarapan belum? Hah? Ya, apa sarapannya? Nasi kuning. Di dalam nasi kuning ada apa? Tempe orek, bihun, telur, sambal. Oke, sip. Terus minumnya? Teh hangat. Oke, teh hangatnya manis? Manis. Berarti ada gula di situ ya. Oke, inget-ingetin. Barusan makannya nasi kuning, minumnya teh manis. Murni. Sarapan tuh tadi? Sarapan apa? Hah? Bubur. Begitu. Sarapan bubur. Oke. Bubur nasi, bubur kacang? Oh, nasi bubur ayam. Berarti ada ayamnya, ada kerupuknya. Nggak ada. Nggak dikasih. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Pakai satenya. Sate apa? Telur? Khusus. Oke. Minumnya air dingin, putih, bening. Oke. Pagi-pagi udah air dingin. Nah, barusan si Mukmin makan bubur ayam. Kamu neng si Ais apa? Biasa makannya nasi kuning. Coba kita tanya dulu. Di dalam nasi kuning yang tadi Aisyah sebut, nasi berarti sudah baca kan di rumah? Di rumah sudah baca kan? Oke. Nasi berarti mengandung unsur zat makanan apa? Karbohidrat. Terus ada apa tadi? Bihun. Kalau bihun itu kandungan makanannya apa? Kandungan zatnya apa? Karbohidrat juga. Udah karbohidrat, tambahin lagi karbohidrat. Ada orek tempe. Protein apa? Nabati gitu. Nah, protein itu ada hewani, ada nabati. Kalau nabati berarti protein yang berasal dari tumbuhan. Ada orek tempe. Terus ada apa lagi nih? Telur berarti protein. Karbohidrat, protein. Terus sambalnya sambal terasi, sambal kacang, sambal cabe. Sambal cabe. Oke, di dalam sambal ada cabe, berarti ada zat makanan apa? Cabe, kandungannya apa di dalam cabe? Vitamin apa? Vitamin A, vitamin C. Tinggi sebenarnya cabai. Terus apa lagi? Apa lagi nih tadi? Pakai kerupuk nggak? Nggak, ingetin. Berarti makanan yang ada di Aisyah hanya karbohidrat, protein, vitamin. Kemudian airnya dia teh manis, ada gula, berarti mineral. Ya, ibu catat ya. Lupa dihapus nah. Teh-nya sama ada vitamin C, yang keempat mineral. Ini si Aisyah. Nih bubur ayam dari beras ya. Berarti apa unsurnya? Yang kedua, habis itu ada apa tadi? Ayamnya berarti protein, hewani proteinnya. Yang ketiga ada apanya? Khusus protein lagi. Hewani lagi. Yang keempat air bening, mineral. Karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Itulah zat-zat atau unsur yang terdapat di dalam makanan. Nah, tercukupi tidak kalau berdasarkan kamu baca? Sudah lengkap belum nih unsur yang seharusnya ada di dalam tubuh dan dikonsumsi? Belum.
diharapkan akan terpenuhi di saat makan siang dan makan malam. Terus di pelajaran hari ini kita tuh selain pengen paham bahwa ada unsur-unsur ini di dalam makanan dan harus terpenuhi, tujuan berikutnya adalah kita pengen tahu makanan ini nanti diapain di dalam tubuh. Siapa yang bertugas mencerna karbohidrat? Siapa yang mencerna protein? Siapa yang mencerna vitamin dan mineral? Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Berminat? Mau tahu? Jadi kalau setelah belajar ini, Ibu harap kalian tuh nggak cuma asal gabres makan. Sambil makan sambil mikir, makanan ini mengandung vitamin apa ya? Sambil makan sambil punya. Dari sini dari ibunya di mulut masuk kemana ya? Oh udah sampai lambung. Sekarang lagi khusus lagi di mulut lambung. Nah, jadi kamu kalau lagi makan sambil berpikir ke sana. Dengan harapan nanti kamu bakal cermat memilah makanan yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya. Ya, yang pertama mengetahui zat dan bahan makanan yang dikonsumsi. Yang kedua ingin tahu nama organ yang terlibat, kemudian alur jalannya makanan. Mau belajar itu hari ini? Oke, ya, itu tujuannya. Nah, kalau mau kalian sekarang mulai ikuti alurnya. Yang pertama tadi zat-zat makanan. Si Mukmi sama si Ayesa tidak lengkap. Harapannya unsur lain didapat pada saat makan siang dan makan malam. Emang sebenarnya zat makanan itu lengkapnya apa saja? Yang kamu tahu? 1, 2, protein. 3, lemak. 4, vitamin. 5, mineral. Cukup segini. Nanti lebih spesifik lagi ya, yang tadi protein itu ada protein nabati sama protein hewani. Nah, nanti dibiasakan mulai ke depannya setelah belajar ini kamu apa ya? Cermati. Ada nggak unsur-unsur ini dalam sehari yang kamu makan? Kalau belum, coba lengkapi. Karena apa? Ini punya fungsi-fungsi yang berbeda di dalam tubuh kamu dan cara mencernanya pun beda-beda. Sekarang kita ke fungsi zat makanannya dulu. Karbohidrat yang kamu tahu fungsinya untuk apa? Kalau protein menjaga berat badan. Awas berat badannya yang kayak gimana yang dijaga. Jangan cuma ditambahin ya. Terus kalau lemak melindungi organ yang ada di dalam, jantung, hati, usus, semua organ-organ dalam itu dilindungi oleh lemak. Jadi lemak itu bermanfaat buat tubuh kita, ya. Bayangkan kalau misalnya organ dalamnya tidak terselimuti oleh daging dan lemak, kena benturan dikit tadi udah kayak apa? Itu nanti fungsinya. Kamu dulu yang jawab, oi cowok. Vitamin, ada berapa macam vitamin yang kamu tahu? A, B, C, D, Oke, pintar hari ini. Oke, terus mineral, ada mineral itu kalsium, zinc, zat besi, dan seterusnya yang kamu butuhkan. Kita keep dulu. Kenapa? Itulah nanti bahan-bahan yang akan kalian diskusikan dengan kelompok. Berarti kamu udah punya modal baca nih, ya. Jadi fungsi zat makanannya ini. Kemudian secara sekilas sebelum kamu diskusi, organ apa yang terlibatnya dalam pencernaan makanan? Dari mulut ke mana? Dari kerongkongan ke mana? Lambung. Dari lambung ke? Dari usus halus? Terus? Endingnya dibuang ke anu. Nah, itulah materi atau bahan-bahan yang akan kalian pelajari 3 jam hari ini. Zat makanan, nama organ, sama apanya? Alur jalan makanan. Nah, sebagai pembukanya itu kalian sekarang akan melakukan
belajar dengan cara berkelompok. Silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompok. Ibu minta kalian bagi menjadi 5 kelompok. Ya, kalian menjadi 5 kelompok. Kemudian ibu akan bagikan LKPD. Ya, kamu duduk dengan teman kelompok, ibu bagikan LKPD. Kalian baca instruksinya baik-baik. Nanti setelah dibagi LKPD dan duduk berkelompok, ibu baru akan menjelaskan apa saja yang dikerjakan. Oke. Sekarang kita bentuk kelompok dulu ya. Oke. Ibu mau 5 kelompok, berarti kita beri 1, 2, 3, 4. Oke. Siap. 2, 3, Mumi 5. Terus 2, 3, 4, 5. Oke. 2, 3, 4, 5. Sip. 1, 2. Oke. Hitungan ke 10 sudah siap duduk dengan teman kelompok masing-masing. 1. Ingatin tadi nomor 1 siapa, nomor 2 siapa? Ini adalah bahan kalian buat berdiskusi. Coba mulai dibuka dengan teman sekelompoknya. Nanti kalian diskusikan, bagi-bagi tugasnya. Sebelum kalian mempresentasikan. Mana ini kelompoknya? Sudah dapat semua? Nah dulu instruksinya kalian apa? Ya, instruksinya kalian apa? Semua buka KPD-nya. Yo, buka yuk. Nah, di tugas yang pertama, kegiatan pertama, di LKPD kegiatan pertama, kamu lihat di situ ada gambar. Organ apa? Gambar apa? Organ sistem pencernaan. Kalian diminta untuk mendiskusikan nama-nama organ yang tertera di gambar tersebut. Ya, A itu apa, B apa, dan seterusnya. Kemudian kalau di yang lembar kedua itu diminta lebih spesifik organ mulut itu di dalamnya ada struktur lagi lebih detail. Kamu lihat gigi apa yang tertera di gambar, kemudian lidah dan seterusnya, fungsi dari organ tersebut. Yang ketiga ada nama organ lagi, gambar organ apa itu? Ada hati, ada lambung, ada pankreas. Nah, kalian sebutkan secara struktur sama fungsi-fungsi organnya. Ini tugas yang di LKPD. Ya, sebagai bahannya kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat tayangan video yang ibu share di grup. Sekarang boleh keluarkan HP masing-masing.
Misalnya pilihannya, Ibu di sini ada kartu-kartu soal dan ada nama-nama organ yang terlibat. Jadi setiap kelompok nanti kalian harus presentasi hasil diskusi kamu. Yang suka bermain peran boleh nih main peran. Ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ada apa lagi? Dan terakhir adalah ya. Jadi kalian sambil berdiskusi menjawab, sebagian anak berencana mau mempresentasikan dengan cara apa si materi pencernaan makanan, terutama dalam hal alur. Ibu sediakan di sini. Kemudian yang mau presentasi atau menampilkan dengan cara game, boleh kalian dengan cara game. Saya mau menerangin tentang pencernaan makanan, pakai game aja yuk. Kita kasih soal, teman-teman di silang ngerjain soalnya, boleh. Ya, jadi kalian yang merencanakan. Paham? Paham anak-anak? Kalau ibu punya cara sendiri. Nih, ini salah satu cara mempresentasikan materi pencernaan makanan. Kalian sudah ada teks lagu? Oke. Nah, kalau ibu, ini contoh penawaran kamu mau presentasi dengan cara apa? Kalau ada yang mau pakai puisi, mulut kerongkongan lambung, boleh terserah kamu. Ya. Kalau ibu pakai nyanyi, sudah diterima teksnya? Coba lihat di situ ada teks, kita nyanyi sama-sama. Tahu lagu Caca Marica? Tahu. Kayak gimana? Caca Marica. Nah, kayak gitu. Ibu cara menjelaskannya sekarang pakai lagu ini. Kita sama-sama ya. Ibu
hiasan-hiasan, tulisan bagus-bagus. Bermain. Ya. Bermain peran tentang jalannya makanan di dalam sistem pencernaan. Kalian cermati ya, sudah betul atau enggak? Jangan-jangan makanan ujuk-ujuk ada di anus. Jangan-jangan makanan ujuk-ujuk ada di usus besar. Kita lihat alurnya. Sudah siap? Boleh kamu seekspresi mungkin. Nggak harus balik semua. Ada di mana? Biar jauh. Anusnya mojok, anus mah biasa. Agak jauh. Ini usus besar. Agak jauh biar leluasa. Kelompok lain boleh nanti mau berasa apa? Sekarang lihat ini dulu ya. Bisa dimulai Kasep? Bisa. Ini mulai. Nanti ini belum ya. Kalau deket nggak? Nanti boleh mau dijauhin, mau ditendang. Boleh ya. Siap. Terlalu jauh. Anus pinggir anus sini ya. Oke, sini kita. Oke, siap. Udah siap segini udah cukup? 1, 2, 3 mulai. Dari makanan, sok. Aku adalah wortel. Aku mengandung vitamin A. Aku akan masuk ke mulut. Lagi, diam di mulut berarti. Aku adalah anggur. Aku mengandung vitamin C. Aku akan masuk ke mulut. Nggak apa-apa berdekatan. Aku akan mencegah wortel dan anggur, lalu secara kimiawi dan mekanis lalu akan menuju ke kerongkongan. Aku adalah kerongkongan. Stop. Itu ditinggalin makanannya, nggak diapa-apain. Iya, Suruh diapain tadi? Boleh gini-ginian, jadi kamu minta di sini boleh. Kita di depan boleh. Nanti akhirnya digigit misalnya. Makanan aku gigit dengan gigi seri. Aku robek dengan gigi taring. Aku punya dengan gigi taring. Lalu aku lempar ke kerongkongan. Boleh kalau itu boleh. Nanti sampai tua dia ingat waktu saya jadi wortel diapain gitu. Yang kayak tadi kamu semua nggak beda-bedain ya. Kayak gitu loh. Beda lari ke sini. Aduh, bubuk ibu. Nah, kan jadi sebut. Silakan. 1, 2. Jangan malu kalau lagi belajar pegang-pegangan boleh. Yang nggak boleh mah pegang-pegangan di bawah pohon. Boleh lagi belajar. Yuk, 1, 2, 3. Aku adalah wortel. Aku mengandung vitamin A. Aku akan masuk ke mulut. Aku adalah anggur. Aku mengandung vitamin C. Aku akan masuk ke mulut. Oke. Aku adalah mulut. Aku akan mencerna wortel dan anggur secara kimiawi dan mekanis lalu aku menuju ke kerongkongan. Aku adalah kerongkongan. Aku menyalurkan makanan ke lambung dengan gerakan peristaltik. Aku adalah lambung. Aku menyimpan makanan selama 2 jam. Aku mendorong makanan ke usus halus. Aku adalah usus halus. Aku akan menyerap sari-sari makanan dan mendorongnya ke usus besar. Aku usus besar. Aku akan menyerap air dan memasukkan makanan. Aku Terus? Aku adalah Abdul. Aku akan mengeluarkan makanan dan vitamin. Ya, luar biasa ya. Tapi walaupun masih malu-malu, jadi kurang all-out, nggak apa-apa. Yang penting materinya dapat. Kalau di kelas lain kemarin, dia beneran kayak yang ibu tadi praktekin. Aku adalah wortel. Aku mengandung vitamin A. Dia lari ke mulut. Pas di mulut beneran. Saat makanan masuk ke dalam mulut, aku gigit pakai gigi seri. Diapain lah ya dari goyang-goyang ke orangnya kayak tadi itu contoh. Gak apa-apa. Ya, senangnya aja bermain peran. Kalau misalnya tadi jadi kertasnya doang yang pindah, peran all out gitu kayaknya. Tapi nggak apa-apa, luar biasa. Yang penting alurnya sudah jelas. Alur makanannya tadi jelas. Mulai dari mana? Mulut, terus
Konsentrasi. Tadi diapain katanya makanan di kerongkongan? Ada gerak peris, tali, kemudian didorong ke lambung. Siapa tadi lambung? Sakit. Tadi di lambung ngapain katanya? Ini menyimpan makanan. Lambung itu menyimpan makanan. Makanan disimpan di dalam lambung kisaran 2 sampai 4 jam. Makanya kalau kita sarapan tadi jam 6, jam 8, jam 9, maksimal jam 10 kita udah lapar lagi, bener nggak? Iya, karena mulai di metabolisme tuh di lambungnya kita ngerasa kenyangnya hanya 2 sampai 4 jam. Lalu dari lambung masuk ke usus halus. Di usus halus diapain tadi? Siapa yang dari usus halus? Oh, apa? Diapain tadi kata apa? Iya, diserap sari-sari makanannya. Dari usus halus dilempar ke usus besar. Apa yang diserap kalau di usus besar sakit? Siapa tadi yang usus besar? Oh, sorry, diapain? Iya, penyerapan air dan pembusukan makanan. Kalau sudah busuk, airnya sudah diserap, lalu dibawa ke anus. Sama anus, akhirnya dibuang. Ending ceritanya sistem pencernaan adalah dengan cara dibuang lewat saluran yang berupa anus. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi nggak apa-apa. 3 kelompok berikutnya di pertemuan selanjutnya ya. Oke, nanti dimatangkan lagi, yang mau presentasi dimatangkan lagi, yang mau bermain peran lagi lebih keren lagi nanti. Kita cukupkan saja untuk pertemuan kali ini, nggak apa-apa, hanya 1 kelompok dulu. Ya, tetap semangat. Ya, oke. Yuk, kalau gitu sudah selesai, gimana? Kita berefleksi dulu hari ini, gimana pelajaran hari ini? Jangan cuma serunya, jangan cuma happy-nya, kamu harus nyerap materinya apa kalau bisa. Penutup, dan kita nyanyi sekali lagi loh ya, Sadio. Ya, penutup kita nyanyi lagi sekali lagi. Bisa dimulai. Yo. Ready? Ayo belajar membaca nama. Yang 1 jamnya lagi kita pakai untuk ke sub materi berikutnya, yaitu tentang uji makanan. Kita akan membahas tentang uji makanan sebelum praktikum tentang uji makanan. Bener nggak nih si buah cabai teh mengandung vitamin C? Bener nggak nih karbohidrat itu mengandung nasi itu mengandung karbohidrat? Nah, itu namanya uji makanan. Tapi akan ada nanti di pertemuan selanjutnya. Kalau kalian persiapkan lagi, lebih hebat lagi, lebih matang lagi supaya semua sudah maksimal. Terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memang di belakang Aminah ini ada Bapak Samsul ya, nah, sebagai pendamping atau pembimbing Ibu Meni dalam rangka menyelesaikan tugasnya sebagai ini baru calon ya, calon guru penggerak. Nah, itu prosesnya ya. Bukan hanya tahu alatnya, tapi kamu yang paling penting bisa merawat alat-alat pencernaan. Betul nggak? Alat-alat pencernaan. Sekarang seusia kamu, gigi kamu normal semua.
Kita makan jamu godok. Nah, gigi penting, benar kan? Buat mengunyah. Beda dengan bubur ya. Buat makanan aki-aki tanpa dikunyah, betul nggak? Betul? Ya. Dan yang harus kamu perhatikan adalah kualitas makanannya juga. Kenapa? Karena alat pencernaan ini sangat sensitif. Jangan sampai gigi kamu rusak, tenggorokan kamu rusak, lambung kamu rusak, usus kamu bocor. Kenapa bisa terjadi bocor usus? Karena dipengaruhi oleh faktor makanan. Satu, jangan terlalu pedas. Betul? Nah, ini seusia kamu suka doyan makanan gacoan, betul nggak? Nah, itu gacoan udah pedasnya udah bertingkat-tingkat sampai ada level 11. Nah, kan jangan terlalu pedas, jangan terlalu asam, jangan terlalu manis, ya, jangan terlalu dingin, itu juga. Nah, betul nggak? Nah itu, ya. Jadi bukan hanya tahu alatnya, tapi juga jenis makanannya dan juga bagaimana kita merawat alat-alat pencernaan. Jangan sampai begini, dampak dari alat pencernaan yang gagal, yang rusak, itu berakibat dari kesehatan kamu. Contoh, ada orang yang tidak bisa membuang air kecil, ya. Kenapa? Karena saluran airnya rusak, sehingga pakai kateter, dibolongin di sini, kencingnya pakai soak. Gitu kan, tadi ada angus, tapi ada lagi yang tadi yang belum disebutkan adalah pembuangan untuk air kecil, pembuangan untuk keringat, ya. Nah itu juga salah satu adalah alat untuk mengeluarkan sisa-sisa makanan, ya, gitu. Makanya harus hati-hati, ya, pentingnya kita merawat pencernaan makanan. Siap ya? Ya, kalau insya Allah, ya. Nah itu sekarang kan banyak sekali makanan-makanan yang siap saji, itu juga harus hati-hati, ya. Ya, karena pengaruhnya luar biasa terhadap alat-alat pencernaan kita, gitu ya. Gitu. Itu saja barangkali ya tambahan dari Bapak, ya. Mungkin dari Pak Rizky ada yang tambahkan. Terima kasih semuanya, ya. Tepuk tangan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya anak-anak tidak sebentar Bapak aja ingin berbicara sebentar kepada kalian semua. Setelah tadi Bapak ikut hadir ketika kalian belajar, Bapak bukan untuk menilai atau melihat kekurangan, bukan ya, tapi Bapak ingin melihat berbagai macam kelebihan-kelebihan yang ada di kelas ini. Nah ternyata sangat luar biasa ya. Oh ya, sebelumnya Bapak perkenalkan, nama Bapak Samsul Wardani ya. Bapak kebetulan mendampingi ibu guru kalian, Ibu Eni, sebagai sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ya. Jadi yang namanya guru itu juga tidak berhenti belajar anak-anak ya. Nah, apalagi kalian ya, karena kata hadis Nabi bagaimana? Ada yang hafal? Penuntut ilmu itu dari sejak buaya tinggal ya. Nah, jadi kalau kata bahasa Inggrisnya apa? Long life education, gitu kan? Belajar sepanjang sepanjang hidup. Jadi tidak ada berhentinya belajar itu. Apalagi sekarang Indonesia ini anak-anak tingkat pendidikan tingginya, jadi warga atau rakyat yang mengenyam pendidikan tinggi yang di atas SMA itu hanya 7%. Jadi bayangkan ya, hanya sedikit. Kemudian kamu tahu nggak rata-rata IQ orang Indonesia? Berapa? 70-an, 78. Kalau belajar IPA, Bapak pernah belajar IPA dulu, itu sampai sama dengan IQ praaya. Kan sangat mirip sekali. Karena itu tugas dan tanggung jawab kita semua, terutama kalian sebagai generasi masa depan. Silahkan lanjutkan pendidikannya ya, jangan hanya berhenti di SMP atau berhenti di SMA, SMK ya, atau SD TK. Apa SD TK? Sekolah gagal terus kawin ya. Lanjutkan pokoknya mah, sekolahnya itu tinggi-tinggi ya,
S1, S2, S3, kalau mungkin ada S4 gitu. Ya, jadi boleh kan bercita-cita yang tinggi Mbak ya? Bayar nggak? Nggak bayar, cita-cita harus setinggi mungkin. Nah, Bapak hanya sekedar mengingatkan itu ya, bahwa guru saja belajar pasti kalian semua. Tadi sudah sangat luar biasa, yang silakan diterapkan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sangat tepat sekali ya, sebagai motivasi untuk kalian belajar lebih giat lagi. Mungkin itu saja ya yang Bapak sampaikan. Yang semangat dalam belajar, Bapak doakan kalian semua sukses ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.